Namun saat bisnisnya sedang berkembang selama 5 tahun, pabrik miliknya terbakar. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Dalam dunia kecantikan, ada banyak sekali brand kosmetik yang ada di Indonesia. Salah satunya Wardah, yang pastinya kalian semua udah nggak asing lagi dengan brand berlabel halal ini. Ternyata, di balik kesuksesan Wardah, ada sosok wanita bernama Nurhayati Subakat yang memiliki cerita mengenai proses perjalanan mendirikan Wardah yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Nurhayati Subakat adalah seorang yang mendirikan brand Wardah dari bisnis kecil di rumahnya. Wanita asal Minangkabau ini mulanya menempuh pendidikan di jurusan farmasi, Institut Teknologi Bandung. Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu, Nurhayati pulang ke kampung halamannya di Padang dan bekerja sebagai apoteker di salah satu rumah sakit. Ia yang merasa tidak akan berkembang jika hanya menetap di kampung halaman pun akhirnya memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta dan bekerja di salah satu perusahaan kosmetik sebagai staf quality control. Karirnya di perusahaan tersebut pun terbilang cemerlang. Seiring berkembangnya waktu, Nurhayati keluar dari perusahaan tersebut dan memilih untuk merintis usahanya sendiri. Berbekal pengalaman ketika kerja di perusahaan kosmetik, ia kemudian mencoba untuk membuat produk sampo dengan nama brand Putri. Usaha itu ia jalankan di rumahnya sendiri dengan bantuan satu karyawan yang juga merangkap sebagai asisten rumah tangganya. Produk sampo yang ia buat kemudian dikenalkan kepada salon-salon yang ada di pinggiran daerah Tangerang secara door to door. Karena harga produk yang terjangkau dan kualitasnya yang cukup bagus, produk itu akhirnya menarik banyak peminat hingga Nurhayati bisa mendirikan sebuah PT bernama PT Pusaka Tradisi Ibu. Namun saat bisnisnya sedang berkembang selama 5 tahun, pabrik miliknya terbakar. Kejadian itu yang membuat nasib usaha sampo miliknya berada di ujung tanduk. Selain karena pabriknya yang terbakar, ia juga memiliki karyawan yang harus ia bayarkan gajinya. Dengan kondisi seperti ini, Nurhayati menolak menyerah dengan keadaannya. Ia ingin memulainya lagi dari nol dengan memperoleh modal usaha dari tabungan suaminya. Dana itu kemudian ia gunakan untuk membayar gaji para karyawan dan mencoba membangun bisnisnya kembali. Nurhayati kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan menyasar konsumen muslimah pada tahun 1995. Ia mendirikan brand kosmetik Wardah. Nama Wardah yang memiliki arti bunga mawar ini ia pilih karena membuka usaha yang bertema Islami. Nurhayati menangkap adanya kebutuhan para muslimah untuk tampil cantik, merias diri tanpa cemas soal kehalalan produk yang digunakan. Maka, lahirlah Wardah, sebuah brand kosmetik yang tampil dengan jargon halalnya. Tetapi, Wardah tidak langsung disambut meriah oleh pasar. Butuh perjalanan yang panjang untuk kosmetik berlabel halal pertama ini untuk sampai di hati para konsumennya. Belum lagi sempatnya ada tudingan bahwa Wardah seolah menjual agama. Padahal di sejumlah kalangan muslimah, kehalalan produk kosmetik yang selama ini beredar memang dipertanyakan. Dengan semangat dan kegigihan Nurhayati dan timnya, Wardah mulai diterima masyarakat luas. Bahkan sebelumnya, Wardah sempat memasarkan produknya dengan metode MLM. Modal dan laba yang diperoleh kemudian digunakan untuk terus memperluas jaringan pasar. Saat penjualan dengan metode MLM turun drastis, Wardah mengubah strategi bisnis dengan melakukan rebranding besar-besaran. Akhirnya, Wardah berkolaborasi dengan sejumlah tokoh publik seperti Inneke Koesherawati, Dian Pelangi, dan Zaskia Sungkar. Pada tahun 2011, perusahaan Nurhayati berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation
yang kini sudah memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Kapasitas produksinya pun lebih dari 100 juta produk setiap tahunnya. Kini, Wardah menjadi salah satu brand kosmetik terbesar. PT Paragon Technology and Innovation yang menaungi Wardah juga menaungi ratusan item kosmetik termasuk brand Emina dan Makeover. Untuk mencapai kesuksesan, Nur Hayati menekankan pentingnya bekerja keras, sikap pantang menyerah, dan sabar dalam menghadapi rintangan yang ada. Strategi pasar dan promosi yang bagus, disertai manajemen yang kuat, membuat Wardah dapat dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Nah, Beautypreneur, banyak banget ya pesan yang bisa diambil dari kisah Nur Hayati Subakat, terutama mengenai proses dalam menjalankan bisnis kecantikannya, mulai dari niat dan tekad, ide, strategi pemasaran, kolaborasi, dan selalu berinovasi mengikuti tren yang sedang ada. Dengan cara begitu, kalian juga pasti bisa mencapai kesuksesan seperti yang dilakukan Ibu Nur Hayati dengan brand Wardahnya. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.